Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Thumma qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Dan rahmat itu bahwa kita dapat melangkahkan kaki menuju tangan masjid yang kita cintai. Dengan rahmat tadi di ibunda, kita dapat menghirup udara segar secara gratis di muka bumi. Dan rahmat itu juga, nikmat itu semua kita dapat bertatap muka mencari awak yang tahu itu. Makanya perlu kita bersyukur fi ay makanin kana, dimanapun kita berada, syukur ini perlu. Alhamdulillah, teriring doa kita, seiring langkah kita dari bermacam arah, dari bermacam penjuru menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah sekaligus mensyukuri nikmat Allah. Dengan doa, angkat tangan kita kepada Allah, tengadah kepala kita ke atas, meminta kepada Rabb kita. Mudah-mudahan Allah menyelesaikan, menuntaskan seluruh aktivitas kita yang belum tuntas tadinya. Menyelesaikan, memudahkan seluruh masalah kita yang hadapi. Dengan cara begitu lebih dekatlah kita kepada Allah. Lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Sesungguhnya sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Kalau kita merujuk kepada firman Allah yang kita baca di dalam surat Al-Kautsar tadi, terdapat di situ kalimat wanhar, ya kan? Ada berbicara tentang masalah hukum udhiyah. Jangan masalah tafsirkan kita hari raya kurban dia tafsirkan penyembelihan, tidak. Yaumul udhiyah itulah yang disebut dengan hari penyembelihan. Tapi kurban secara bahasa artinya qoroba yakri, pendekatan, artinya pendekatan. Nah, terus mana yang penyembelihan itu ya? Dahayan, penyembelihan. Makanya disebut di situ hari Yaumul Udhiyah. Nah, jadi jangan diartikan selama ini korban itu adalah penyembelihan, tidak. Asal katanya pendekatan. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Kita ambil firman Allah tadi sebagai bahan usia takwa kita. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Meyakinkan Allah selaku Rabbi, Rabbuna, Rabbukum, bahkan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Allah itu Tuhan kita kan, Pak. Allah meyakinkan hambanya dengan kata-kata inna, sungguh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, coba kita bayangkan seorang kakak meyakinkan adiknya, seorang bapak meyakinkan anaknya, seorang kakek meyakinkan cucunya. Nah, jangan main yo kasinan. Harilah maghrib pulang lagi. Supaya itu orang tua meyakinkan anak. Nah, jangan main jadi tapi tabiang itu jatuh kok. Sekarang Allah, pemilik seluruh isi alam ini, meyakinkan hambanya, Inna a'tayna kal kautsar. Aku sudah banyak memberikan nikmat kepadamu. Sampai situ loh ibu bapak. Jadi tidak salah Allah SWT sampaikan di dalam surat Rahman itu kata-kata barat banyak dicoba hitung oleh bapak di sela-sela waktu kita yang kosong. Apa kata Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang maju nak didutuan naik kata Allah. Jadi kalau dibaca-baca ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, itu sebagai cambuk mungkin ada di dalam kitab penyampaian nanti ya. Kamu baca roka korban Ustaz. Hari-hari nambah supaya lebih tinggi supaya. Sementara Allah mengatakan sudah banyak memberikan nikmat. Aman nak didengar. Kece atiawa nak didengar apa kata Allah. Ada misteri di sini yang perlu kita pecahkan. Tentunya tidak cukup dengan akal logika ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Jadi ayat berikutnya mengatakan setelah Allah menyampaikan kita telah banyak diberikan rezeki dan nikmat. Allah tidak minta panas, ganti balik nak ada itu kata Allah. Tapi apa yang disuruh dalam hal ini di firman lain dikatakan syukuri. Tapi terkhusus pada firman Allah surat Kautsar ini suruh Allah kepada kita salat. Maka daripada itu fasholli li rabbika wanhar. Kerjakanlah salat
Waw di situ tuh ada dalam secara kaidah bahasa tambahan ibunda. Arti tambahan ba'a fungsinya suruhan kalimat pertama terhadap kita mode itu pula jadinya kalimat yang kedua. Kalimat pertama sholat. Sholat kan harus wajib, tidak bisa tidak. Saking wajib sholat dalam keadaan apapun seorang hamba, yang laki-laki ini khususnya, tidak bisanya tagak duduk, tidak bisanya duduk miring, tidak bisanya miring telantang, tidak bisanya telantang dengan isyarat, tidak bisanya disyarat, baru dia disolatkan. Itu secara kaidah usul fikihnya. Saking pentingnya ibadah sholat. Pertanda di sini dikatakan barometernya orang beriman itu adalah ibadah sholatnya. Kalau nyuna sholat bisa dikatakan beriman ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Makanya tidak bisa kita remeh-remehkan. Ada rukhsah yang diberikan ketika seorang hamba itu memiliki kendala di dalam melaksanakan ibadah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, wanhar, waw ini disebut at-taf. Artinya itu memungsikan ba'a hukum yang pertama wajib serta itu yang kedua. Nah, ini pertanyaan bagi kita. Kalau kita meninjau kepada tafsiran seperti ini, pada waktu meremehan ibadah kurban. Ibadah yang udhiyah itu tidak sepele ibu dan bapak. Jadi dalam hal ini seperti yang disampaikan, secara kaidah, secara hakikatnya yaumul udhiyah, hari raya kurban itu hakikatnya pendekatan diri kita semua kepada Allah. Terkhusus yang hadir dalam masjid ini. Seluruh umat Islam yang merayakan hari raya Idul Adha, hakikatnya itu mendekatkan. Kenapa harus mendekatkan diri kita ini? Coba ibu dan bapak hadirin rahmat Allah, 24 jam lamanya kita menghirup udara dalam sehari itu. Bermacam aktivitas yang kita lakukan, bermacam kegiatan yang kita lakukan, ujung-ujungnya apa? Maka nol khotok wan nisyan. Baikkah kita kerajokan, burukkah kita kerajokan, mesti awak banyak yang lupa. Dasar lupa tadilah kita ditarik untuk selalu mendekatkan, mengingat Allah Subhanahu wa taala selaku Rabbi kita. Bila banyak nikmat diberikan Allah. Itu dasarnya ibu dan bapak. Kita perlu diingatkan terus. Kalau kita memang udah dekat kepada Allah, cara tentu ada taratatnya, ada caranya, ya enggak, ada trik-triknya, yaitunya dengan cara khusus hari ini penyembelihan hewan kurban. Ikut caranya bu, kurban ini bu bapak sekali dalam setahun dan ada kurban itu penyembelihan tadi itu 2 kali dalam setahun sekali. Cuman saja di dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu ada waktunya. Bahkan setelah ini ada disebut dengan Yaumut Tasyrik. 11, 12, 13. Nah itu tidak boleh kita puasa tuh Pak. Kemarin masih ada yang nanya, Pak Ustadz, iya tidak boleh puasa petang. Petang itu ngerja hari puasa. Maksudnya gini, si ada puasa gini rugi. Nah, jadi setelah ini ibu dan bapak dengan rahmat Allah khatib turun kita berbuka. Ada menahan jo hukum kena ya oleh itu kajian usulnya. Sabaleh, biswa, 2 baleh, 3 baleh itu hari tasyrik. Jangan kita puasa. Tidak dibolehkan di situ. Tapi kalau kemarin itu kadang pahlawannya tuh. Ada yang bertanya seperti itu kemarin. Hadirin yang dirahmati Allah. Setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, ba'a caranya dengan berkorban. Untuk mendapatkan nilai di sisi Allah berkorban tadi itu bu, hakikat yang diminta di sini. Ciptakan pertama tungku 3 sejarangan tali 3 setulit. Kan itu istilah orang tua kita ya. Maksudnya di sini adalah kita nggak bakalan bisa berkorban kalau udah ada pelaksana. Ibunda tidak bakal bisa ikut menyembelih kalau tidak ada tempat penyelenggara, betul? Bapak nggak bakalan bisa menjadi panitia sementara peserta nggak ada.
Ini yang sering membuat gaduh. Kalau hukum tadi sudah nampak ya. Kalau kita meninjau dari bahasa Al-Quran tadi, hukumnya wajib, tidak bisa kita sepelekan. Kita ambil yang 3 ini. Yang 3 ini yang mana? Panitia, peserta, penerima. Ini nggak boleh gaduh ibu dan bapak. Bertiga inilah tolong dijaga. Panitia itu tanggung jawabnya berat. Serupo orang sopir angkot yang ada di suatu wilayah, dia akan memperjuangkan 10 tahun. Jadi kalau panitia jahat-jahat di dalam pelaksanaan ini, habis orang pindah saja. Sopir angkot ke sopir itu, nah kalau kasar-kasarnya jadi sopir angkot, biasanya pindah dan cari atau yang lain. Tidak itu saja kaum muslimin rahimakumullah. Dia harus tahu tata caranya. Intinya secara singkat, panitia menjaga perasaan di antara orang yang dua setelah dapat SK. Kemudian para peserta, apa yang peserta itu? Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, sebagai peserta korban, sunnahkanlah, biasakanlah hadir ketika penyembelihan itu. Ikut angkat tangan doa di situ, itu sunnahnya. Kemudian yang terpenting lagi, mentang-mentang kita peserta, jangan diminta yang macam-macam. Dan jangan terlalu ikut campur di dalam masalah urusan panitia. Ada yang satu kepala, ada yang cia, namun gitu. Ingat pesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ketika korban, apa dia katakan? Seluruh daging korban itu diantarin ke rumah. Dia jawab, ini semua sudah saya korbankan karena Allah. Itu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada salahnya kita coba terapkan dalam rangka memunculkan jiwa keikhlasan di dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga ibunda, yang ketiga, siapa yang ketiganya? Para penerima. Ada 2 motivasi untuk penerima. Ketika daging itu jatah kupon dapat bagi kita itu, angkat tangan Bu, Pak. Ya Allah ya Tuhan, hari ini saya mendapatkan daging kupon dari saudara saya. Walaupun tahun ini saya gak bisa, ya Allah, mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa. Tunda. Jadikan cambuk yang kita dapat itu jana wak menerima taruh setiap tahun. Kalau seperti ini semua prinsip isi otak dan pelaksanaan seluruh warga Kota Padang akan jaya. Indonesia negeri kita baldatina jaya dibuat. Kalau serpot tadi prinsipnya 1. Yang kedua, jangan pernah bikin kecurangan dari penerima, apalagi memperbanyak kupon. Dosa besar. Nauzubillah, zambun jidan. Orang yang paling dosa dalam hal ini menyelip-nyelipkan. Jangankan itu dan bapak kaum muslimin rahimakumullah. Panitia ketika bekerja itu kan ada makan siang kan lama itu ya Pak ya. Dia makan daging. Secara adabnya dia minta permisi dulu kepada orang peserta. Bu, iko kawan-kawan banyak karajo lita buat atau mungkin kita balian nasi daging kok kami gunakan untuk menyambah gak 1 kilo, gak 2 kilo kan dapat. Dan tidak ada hak pula para peserta melarang dalam hal ini. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Jadi dalam rangka menciptakan tungku 3 sajarang tadi 3 sepilit nanti gua jangan sampai basi salah, jangan sampai bergaduh. Jangan sampai bobebuhan. Kalau ini sempat terjadi, samalah seperti kita alun ke menangguk nampak ikannya lain, tapi suasana lakal. Tidak ada jernihnya. Sama-sama kita ciptakan semuanya berkorban. Setidak-tidaknya berkorban kita pada diri kita sendiri. Menahan diri ini jangan melakukan sifat-sifat kecurangan. Jangan melakukan penyiksaan. Jangan melakukan penyakit-penyakit. Namanya itu menyakiti perasaan orang lain. Berusaha kita menumbuhkan sabar dalam hal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjabah doa kita. Kita termasuk salah satu hamba Allah yang dapat membunuh jiwa kemenatangan yang ada pada diri kita masing-masing. Tujuan ibadah korban itu Bu Pak. Ibadah korban itu hakikatnya membunuh jiwa kemenatangan yang ada pada diri awak. Makanya awak diperkuat bana masing-masing kita itu. Kalau sudah mampu kerjakan. Terakhir,
Ada pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Di suatu sisi, man lahu sa'atun, siapa punya waktu dan kesempatan yang banyak, falam yudhih, belum juga dia melakukan korban, fala yaqrabanna musallana, jangan dakek-dakek ka surau kami. Itu kata Rasulullah. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini kan sebuah pegangan kita. Tadi Al-Quran pijakan kita, landasan kita. Sekarang ditambah hadis Rasulullah. Akan menyepelekan. Mudah-mudahan ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, angkat tangan kita bersama. Mudah-mudahan walaupun tahun ini tidak bisa, tahun-tahun berikutnya kita bisa ikut penyelenggaraan korban. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka minal ilmi la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba wa du'ain la yusma. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidati rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma ya Allah fa innaka khairun nasirin warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin waftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma ya Allah, di pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, di masjidmu, di rumahmu, untuk menuntutkan bimbingan dan menuntutkan doa-doa darimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, dan dosa para sanak saudara kami, keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di hari kami ini merayakan hari korban ya Allah, dalam rangka mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah semua kekhilafan, kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami,
Kami angkat tangan kami dan kami tepurkan kepala kami memohon selalu rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Tunjukilah kami ketika kami salah, tunjukilah kami ketika kami khilaf. Ampunilah semua kesalahan kami, termasuk orang-orang tua kami ya Allah. Dan hari ini kami melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Terimalah korban kami ya Allah. Jadikanlah korban kami korban yang ada di sisi-Mu nilainya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Kami hidup di akhir-akhir ini banyak kesalahan-kesalahan. Untuk itu tunjukilah kami kepada jalan-jalan yang lurus ya Allah. Hindarilah kami dari tipu muslihat dari syaitan laknatullah ya Allah. Yang sesungguhnya itu sebenar salah tapi dikilaukan kepada yang benar. Ajari kami tentang hal-hal yang seperti itu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, pertampakkan kepada kami itu yang hak-hak ya Allah, yang batil-batil ya Allah, sehingga kami tidak salah melangkah dalam hal ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allah